Jumat lalu kita 10 orang, hari ini juga 10 orang. Tapi kayaknya lagu tadi memicu kita bahwa sebab memang begitu dipercayakan. Jadi kalau istilah dipercayakan, kita siap aja bekerja. Pelayanan itu dipercaya. Haleluya. Dalam kesibukan kita satu hari ini, saya yakin kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini dengan waktu yang ada, waktu yang rawan. Tapi kalau kita ada itu ada kasih karunia. Haleluya. Dan juga dalam kesibukan tadi, setelah seminar bersama Pak Yohanes itu yang sudah ikut, saya langsung melayani seorang ibu. Itu sampai jam 5, waduh saya sampai di rumah capek sekali. Saya katakan, waduh, kayaknya saya lihat SMS malam ini jadwal saya pelayanan. Ada beberapa yang timbul di dalam hati pikiran saya, tetapi nanti tadi lagu yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah itu juga ada bagian satu prioritas yang ada di pikiran saya. Makanya saudara, sebelum kita masuk ke ayat itu, Mazmur pasal berapa itu menulis itu, coba kita buka dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat 14. Ini ayat yang sangat pendek dan mungkin sudah saudara hafal. Tapi tidak mengapa saudara buka bersama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Kalau ada yang sudah mendapatkan pernah mendengar hal ini, tidak apa-apa, kita review. Haleluya, sama-sama kita review. Roma pasal 8 ayat 14, yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Perhatikan kata pertama, semua orang. Haleluya. Yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Ternyata kata dipimpin di situ dalam bahasa aslinya itu sederhana sekali. Rela dipimpin. Nah, itu dia. Benar ya? Kalau saudara cek pulang ke rumah dari bahasa asli, bahasa Inggris, semua bisa dicek. Ternyata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ternyata dipimpin di situ pengertiannya adalah rela dipimpin. Haleluya, ini sangat penting sekali. Jadi begini saudara, sejauh mana Tuhan mau memimpin saya dan saudara tergantung kerelaan kita. Itu kuncinya. Sederhana sekali. Sejauh mana Tuhan memimpin saya dan saudara tergantung kerelaan kita. Sebab Tuhan tidak memaksa orang. Tuhan tidak pernah ada istilah paksaan. Tuhan tidak pernah men-set kita seperti robot, masukin disket, langsung bergerak. Tidak, kita diberi kebebasan sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya sejauh mana Tuhan memimpin saya dan saudara tergantung kerelaan kita mau dipimpin. Haleluya. Makanya saya ingat sekali Mazmur itu yang kita sudah nyanyikan tadi. Tuhan menetapkan. Oke, Mazmur pasal 37 ayat 23. Mari sama-sama kita melihat ayat ini. Mazmur pasal 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Saya sendiri belum dapat. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ya, kita akan lihat bersama-sama Mazmur 37 ayat 23. Sama-sama lagi kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, kalau dalam perjanjian lama, kalau hidupnya yang berkenan kepadanya, di dalam perjanjian baru lebih daripada itu yang berkenan yang dimaksudkan di sini adalah anaknya sendiri. Wow, luar biasa. Haleluya. Nah, di dalam tadi pembacaan di dalam Roma sudah jelas bahwa yang dipimpin di situ maksudnya rela dipimpin. Jadi saya ulangi, sejauh mana Tuhan mau memimpin kita, sejauh kerelaan hati kita mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, sekarang di dalam Mazmur ini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Coba perhatikan langkah-langkah orang. Coba kita katakan langkah orang. 1, 2, 3. Langkah orang. Apa yang terbersit dalam pikiran saudara dengan ayat ini? Langkah orang. Ternyata sama dalam bahasa aslinya. Sedangkan saudara cek di rumah, kalau saudara ahli bahasa asli atau fasih bahasa Inggris, saudara akan mendapatkan pengertian langkah-langkah orang di situ ternyata adalah langkah-langkah kecil. Ya, benar ya Pak Yohanes, Ibu? Kayaknya sama ya beritanya yang kita terima. Tidak berubah. Langkah kecil.
by step, gitu ya. Step by step. Step by step. Kalau langkah-langkah besar mungkin pada bahasanya lagi, bahasa Inggris tidak tahu, langkah-langkah panjang. Tapi step by step, langkah-langkah kecil. Karena ada begitu banyak orang suka satu kali melangkah sampai ke tujuan, betul kan? Kita sering dengan langkah yang panjang, suka cepat. Kalau perlu satu kali langkah, satu kali loncat, langsung sampai di tujuan. Begitu manusia. Tapi ternyata berbeda dengan cara Tuhan memimpin. Kalau Tuhan memimpin itu langkah-langkah kecil. Mungkin saudara bisa pulang dan coba dicek lagi bahasanya ini, saudara. Tapi pasti saudara akan mendapatkan bahasa aslinya itu. Langkah-langkah kecil. Itulah sebabnya di Roma pasal 8 ayat 14 yang kita baca tadi adalah dipimpin. Di situ bahasa aslinya rela dipimpin. Amin. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita rela dipimpin. Artinya rela cara Tuhan yang terjadi, bukan cara kita. Kalau cara manusia pada umumnya kenyataannya suka langsung sampai satu step, kalau perlu langsung sampai. Itu kalau manusia. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, rela kita dipimpin, ikut cara Tuhan. Kalau cara Tuhan ternyata langkah-langkah orang, langkah-langkah kecil. Haleluya. Begini saudara pengertian, tidak ada langkah ketiga keempat tanpa langkah 1 dan 2. Betul? Amin. Tidak ada langkah 2, 3, 4 tanpa ada langkah pertama. Itu juga mengandung pengertian begini, tidak ada petunjuk kedua, ketiga, keempat tanpa ada petunjuk pertama. Haleluya. Kalau saya dan saudara mentok di langkah-langkah berikut, sering bertanya, saya kok saya begini? Tuhan bagaimana ini? Pertanyaannya atau jawabannya jangan usah ribet-ribet. Katakan saja kepada ibu, bapak, anak muda itu yang datang, apakah Anda taat pada petunjuk pertama? Itu aja. Kalau kita di petunjuk kedua, ketiga mentok, sehingga kita berkata, kenapa begini? Ingat saja, apakah petunjuk pertama engkau taati? Itu kuncinya di sini. Haleluya. Mungkin sampai di sini saudara belum bisa mengerti bagaimana pola bimbingan, pola Yesus, pola Tuhan memimpin itu langkah-langkah kecil. Kalau di perjanjian lama bisa saja saya ambil contoh Abraham. Abraham waktu disuruh keluar, tidak, Tuhan sudah bilang, kamu di sana begini sampai langkah sangat jauh. Tuh, keluar aja dulu. Oke, keluar lebih jelas mungkin di perjanjian baru aja. Bagaimana Saulus ya, menjadi Paulus? Di mana coba? Mungkin saya catat di sini. Kisah 9 ayat 6. Haleluya. Kisah 9 ayat 6. Saya yakin kita semua tahu cerita ini secara menyeluruh. Makanya saya hanya baca ayat Kisah 9 ayat 6. Kisah 9 ayat 6. Yang saudara dapat katakan amin. Ini waktu Saulus bertobat. Jadi waktu dia ketemu Tuhan kan, begitu dia apa yang terjadi buta. Kemudian dalam keterbukaannya di dalam rumahnya itu ada petunjuk Tuhan sehingga dia harus ketemu Ananias di kota itu dan dia dicelitkan matanya begitu. Tetapi coba lihat cara Tuhan memimpin. Pola bimbingan Yesus, pola bimbingan Tuhan ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Tuhan tidak bilang begini, bangunlah, pergilah kamu ke kota. Di sana kamu akan ketemu ini, di sana kamu akan begini, kamu akan begini. Nah setelah itu kamu akan begini dan begini. Tidak. Tuhan hanya katakan, bangunlah, pergilah ke kota. Sampai di situ baru aku kasih petunjuk selanjutnya. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Step by step, langkah-langkah kecil. Tuhan tidak langsung sembrono. Saudara begini, manusia itu kalau langsung memikirkan yang terlalu jauh itu suntuk sendiri, hancur sendiri, burung melata semua nyala sendiri, kalah sebelum berperang sendiri. Itu pola dunia. Tapi kalau saudara rela dipimpin, karena kita adalah ciri khas anak Tuhan kan. Siapa yang dipimpin oleh Allah adalah semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Jadi selayaknya saya yang saudara sebagai anak harus rela dipimpin. Nah itu ya. Rela dipimpin. Sejauh mana Tuhan memimpin kita, sejauh kerelaan kita. Haleluya. Apa kerelaan kita? Ikut cara Tuhan. Nah, cara Tuhan step by step. Itu dia. Langkah-langkah kecil. Kalau sudah
maka saya dan saudara selanjutnya akan selalu dituntun. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jangan saudara berkata dalam langkah-langkah kecil itu mungkin ada kesalahan, jatuh, ada kesalahan, no problem. Sebab tangannya menopang kita, mengangkat kita. Haleluya. Yang penting kita rela saja ikut cara Tuhan memimpin, bukan cara kita. Bangsa Israel keluar kan mereka langsung, kalau mau langsung kan ada jalan pintas sampai, kalau tidak mau kan. Tuhan ada step by step. Bisa saja mungkin bisa saja Tuhan bimbing mereka lewat jalan yang singkat ini. Tetapi apakah mereka mau ikut pola Tuhan memimpin mereka? Itu pertanyaannya. Sedangkan sudah dipolakan begitu masih melawan, apalagi kalau tidak. Nah, sering saya dan saudara memasakkan pola kita. Haleluya. Bagus, satu step sampai. Satu kali puas sampai, langsung cepat sukses. Haleluya. Relakan kita dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik di sini. Karena ciri khas kita, anak Tuhan, sudah selayaknya kita rela dipimpin. Sebab Tuhan memimpin langkah-langkah orang. Haleluya. Saulus dia bangun, dia pergi ke kota. Sampai dia di kota, dia dengar lagi petunjuk selanjutnya. Pergi ke sana, kamu akan bertemu dengan seorang yang bernama Ananias. Benar ya Pak? Karena saya pengalaman dalam sejarah. Sejarah itu. Karena saya kan sekolah itu jurusan fisika ya.